Sesuatu yang baru ku sadari, kau tinggalkanku tanpa sebab yang pasti. Sesuatu yang harus... Hai, selamat datang di Melirik, membahas makna lirik. Apa kabar kalian? Masih belum bisa nabung buat masa depan? Gak apa-apa, nanti aja dulu, toh juga masanya masih di depan. Jalanin aja yang sekarang. Enjoy. Hehehe. Di episode kali ini, kita akan membahas makna lirik dari sebuah lagu yang gak asing lagi di telinga kita. Lagu dari band papan tulis, band besar papan atas di belantika musik negara kita tercinta ini. Lagu yang satu ini memang secara pengemasan dibuat selugas dan seringan mungkin untuk bisa dinikmati oleh pendengarnya. Namun, bila dicermati lebih dalam, atau kita mencoba melihat dari sudut pandang yang berbeda, lagu ini mempunyai makna yang dalam. Sedalam kolam pemancingan kali ya. Kalau sedalam samudra, kan kita gak tahu pasti juga tuh kedalamannya. Hehehe. Oke, langsung aja masuk ke lirik di bait pertama. Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pikiranku patutnya menyadari siapa yang harus dan tak harus ku cari. Di bait ini digambarkan keadaan yang membuat kita sangat bimbang. Sudah jungkir balik, ke sana kemari, ke sini ke situ, namun masih tetap belum mendapatkan apa yang pas untuk menentukan siapa yang harus dicari terlebih dahulu. Kata siapa di sini juga masih belum tergambarkan jelas. Apakah dalam dirimu sendiri atau siapa nih orang yang harus dicari untuk bisa meredakan masalah yang ada. Pada kalimat, pikiranku patutnya menyadari. Sebenarnya di dalam pikiranmu sendiri sudah seharusnya tahu kamu bakal ngelakuin apa dan harus bagaimana dengan keadaan yang sedang kamu alami. Namun, pada realitanya kamu masih belum bisa bergerak dan segala imajinasi yang muncul hanyalah ada di dalam pikiran saja. Kejadian semacam ini kerap dan seringkali kita lakukan, baik sadar ataupun tidak kita sadari, dari hal sepele sampai hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan. Misal, di suatu hari, kita dihadapkan untuk memilih menu makanan. Pasti di pikiran kita udah muncul. Banyak keinginan pengen makan ini, pengen makan itu, tapi kurang menggugah selera. Atau udah nemu nih, kayaknya enak banget. Sayang, baru nyadar kalau sekarang udah tanggal tua dan kita mesti hemat dong. Yang pada akhirnya, kita gak jadi bergerak beli makan. Ujung-ujungnya, diem di kamar dan makan seadanya aja. Atau malah kebablasan tidur sampai pagi. Dari contoh tadi, kita bisa ambil pelajaran, ternyata pikiran kita banyak maunya. Dan ternyata sulit untuk bisa menerima keadaan sesuai realita. Disinilah peran hati sangat besar dalam menjalani langkah demi langkah, hari demi hari yang kita lalui. Nah, setelah kita dapat masukan dari hati, barulah kita dapat mencerna bait selanjutnya. Yang mana sudah lebih terpapar masalah yang ada dan kita bisa memilah serta memilih langkah selanjutnya. Pada kalimat, sesuatu yang baru kusadari, kau tinggalkanku tanpa sebab yang pasti. Sesuatu yang harusnya terjadi, kau sakiti aku, kau yang harus ku benci. Di sini kita sudah tersadar. Selama ini jungkir balik, karena dia meninggalkan kita, tanpa sebab yang pasti pula. Namun, sesuatu itu memang sudah terjadi. Kalau kita kaitkan dalam hubungan percintaan, mungkin dia pergi sama kekasih barunya, atau mungkin dia merasa kamu terlalu baik buat aku, jadi dia ninggalin kamu.
Dalam fase pertama ditinggalin, besar rasa yang muncul untuk membencinya. Normalnya orang terbawa emosi, kebanyakan gitu sih. Wajar aja, selama ada batasnya. Namun, pada fase pertama habis putus, banyak yang mengatakan kalau cewek biasanya kebawa perasaan sampai berbulan-bulan tuh untuk bisa merelakannya pergi. Sedangkan si cowok malah udah enjoy aja dengan kekasih barunya. Tapi jangan salah, setelah semua berlalu, kebanyakan yang ngajakin balikan pasti si cowoknya. Iya nggak tuh? Boleh deh, kalian tulis opini, pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu banyak yang mengalami perasaan yang sama di antara kalian. Balik lagi ke lirik, kalimat di bait selanjutnya, ku mencari sesuatu yang telah pergi. Ku mencari hati yang ku benci. Ku mencari sesuatu yang tak kembali. Ku mencari hati yang ku benci. Pada momen ini, ternyata kita belum bisa merelakan dia. Masih mencari dan berharap dia untuk kembali. Namun di satu sisi, kita tetap saja membencinya. Yah, orang udah nyakitin, pergi tanpa ngasih tahu sebab dan alasannya gitu. Pastilah kita bertanya-tanya, nggak habis pikir deh. Nah, kata benci di sini, dilihat dari sisi kita pribadi, dapat diartikan bukanlah dia yang kita benci, melainkan benci terhadap diri sendiri. Bagaimanapun juga, hati emang udah tersakiti, namun tetap aja masih berharap cinta sehidup semati. Mungkin itu yang dinamakan dengan istilah cinta itu buta kali ya. Ya mungkin aja sih. Maka dari itu, di lirik selanjutnya, terjelaskan dengan pengulangan kalimat, tak dapat ku mengerti. Mungkin yang kita hadapi emang bukan persoalan untuk melupakan dia. Tapi bagaimana kita bisa menjalani hubungan dengan redupnya rasa cinta, tidak seperti dulu lagi, seperti pertama kali rasa cinta itu terang menyala. Ya, mungkin seiring waktu berjalan, kita memang mengalami pasang surutnya. Disitulah harmoni antara kedua belah pihak sangat penting untuk menjaga api cinta tetap menyala. Layaknya kehidupan, ada saatnya siang dan ada saat malam. Gimana? Masih tetap mau ngelanjutin hubungan sama doi? Kalian-kalian sendirilah yang tahu jawabannya. Walaupun jawaban tidak terlalu pasti, setidaknya bisa untuk kita mengambil sikap seperti kata Kang Boril dalam lagu ini. Iya nggak sih? Dalam hubungan berumah tangga, momen-momen seperti itu seringkali terjadi. Banyak yang memaknai kalau begitulah kehidupan dua orang yang berbeda hidup dalam satu ikatan. Kejadian seperti itu yang banyak dikenal sebagai istilah bumbu-bumbu rumah tangga. Iya juga sih, namanya masakan emang ada rasa manis, pedas, asin, dan rempah lainnya yang menambah nikmat suatu hidangan. Pesan yang bisa kita ambil dari lagu ini, belajarlah step by step dan jangan cepat mengambil keputusan yang belum diperhitungkan. Itu. Waktunya udah pukul. Saatnya Mimin dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Cukup sekian pembahasan makna lirik episode kali ini. Buat kalian-kalian, ada lagu yang sekiranya pengen kita kupas? Apa sih makna lirik yang tersirat di dalam lagu itu? Tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu Mimin dapat pencerahan, nanti kita ulas biar bisa kita bahas. Akhir kata, terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Oh iya, buat kalian yang pengen nonton episode sebelumnya, silahkan.
Klik aja, link ada di deskripsi.